Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu besar nikmat kepada kita. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini saya sedang berada di salah satu kawasan perbatasan antara tanah halal dan tanah haram. Dan tepat di belakang saya adalah bangunan masjid yang sudah tidak asing lagi bagi jemaah haji dan bagi umroh, dan masjid ini dikenal dengan Masjid Aisyah. Nah, sahabat semua, di kesempatan ini saya ingin berbagi sejarah yang berkaitan dengan Masjid Aisyah atau Masjid Tan'im, dan sejarah-sejarah apa saja yang berhubungan dengan tempat ini, insya Allah. Silakan ikuti terus. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kisah yang saya akan angkat dari Masjid Aisyah atau Masjid Tan'im, masjid yang mulia dan bersejarah ini adalah sedikit dari lautan kisah teladan cintanya sahabat Rasulullah SAW, sehingga beliau rela menaruhkan nyawanya, disiksa dan dibunuh di tiang salib. Namun sebelumnya saya akan mencoba menyampaikan asbab yang berkaitan dengan masjid ini. Masjid ini masyhur di kalangan kaum muslimin, disebut dengan Masjid Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa dinamakan Masjid Aisyah? Dikarenakan masjid ini adalah masjid yang menjadi saksi orang pertama mengambil mikot atau berniat ihram di tempat ini adalah ibunda Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Sebagaimana di dalam hadis dikatakan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amarahu ayyurdifu Aisyata, memerintahkan saudaranya Aisyah yaitu Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq untuk menemani Aisyah saudarinya, wa yu'miruha minat Tan'im, untuk berniat umroh dari Tan'im. Itu adalah dalil yang menyatakan bahwa orang yang pertama mengambil niat umroh dari tempat ini adalah Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga dari situlah tempat ini disebut dengan Masjid Aisyah. Di dalam sebuah kisah diceritakan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat-sahabat, bersama para istri-istrinya beliau melaksanakan haji wada pada tahun 9 setelah hijrahnya Rasulullah SAW ke kota Madinah Al-Munawwarah. Falamma wasalu Makkah, maka setelah sampai ke kota Mekah, baginda Nabi Muhammad SAW bersama istri-istrinya, bersama para sahabat-sahabatnya yang hendak untuk melaksanakan haji, maka Rasulullah SAW tawafal umrati, melaksanakan tawaf umrah. Wasa'u baina Safa wal Marwah, setelah tawaf lantas Rasulullah SAW melaksanakan sa'i antara Safa dan Marwah. Tetapi walam tatuf Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, tidak melaksanakan tawaf Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha li ajli haidiha, dikarenakan sedang berhalangan, yaitu sedang haid. Nah, jadi kisahnya pada tahun 9 Hijriah, setelah hijrahnya Rasulullah SAW ke kota Madinah Al-Munawwarah, maka Rasulullah SAW bersama para sahabat-sahabat yang lain, bersama istri-istrinya, Rasulullah melaksanakan haji wada. Ketika sampai di kota Mekah, maka Rasulullah SAW bersama sahabat-sahabat dan istri-istrinya melaksanakan tawaf umroh dan melaksanakan sa'i. Akan tetapi istri Rasulullah SAW, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau tidak ikut melaksanakan tawaf dan sa'i. Kenapa? Dikarenakan beliau sedang berhalangan, yaitu sedang haid. Maka setelah itu Rasulullah SAW memerintahkan saudaranya Ummul Mukminin yaitu Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq untuk mengantar saudarinya yaitu Ummul Mukminin Aisyah ke tempat ini, yaitu ke Tan'im, untuk berniat kembali, berniat melaksanakan umroh.
Ya pastinya setelah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu dalam keadaan suci. Nah, dari situlah tempat ini disebut dengan Masjid Aisyah, dikarenakan orang yang paling pertama mengambil niat dari tempat ini adalah ibunda Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Sebutan lain, masjid ini dikenal juga dengan Masjid Tan'im, dikarenakan sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Faqihi rahimahullahu ta'ala, innama sumiyat Tan'im li'annal jabala alladhi anil yamin ad-dakhil yuqalu lahu Na'im. Dikarenakan tempat atau bukit yang ada di sebelah kanannya masjid ini disebut dengan Bukit Na'im, dan alladzi an yasari yuqalu lahu Mun'im, dan bukit yang di sebelah kirinya disebut dengan Bukit Mun'im, wal wadi Nu'man, dan di tengah-tengahnya itu ada sebuah lembah yang disebut dengan Nu'man. Jadi nama yang sangat unik sekali, nama yang hampir mirip akan tetapi berbeda maknanya. Jadi asal muasal kenapa tempat ini disebut dengan Masjid Tan'im, dikarenakan di sebelah kanannya ada bukit yang bernama Bukit Na'im, di sebelah kirinya ada bukit yang bernama Mun'im, dan di lembah antara bukit tersebut bernama Lembah Nu'man, dan masjid ini disebut dengan Masjid Tan'im. Begitulah asbab yang disampaikan oleh Imam Al-Faqihi rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam. Masjid Tan'im ini juga menjadi tempat mikot yang paling dekat dengan Masjidil Haram, karena jarak antara Masjidil Haram dengan Tan'im kurang lebih 7,5 km, dan letak Masjid Aisyah ini berada di perbatasan antara tanah halal dan tanah haram. Jika kita berangkat dari Makkah menuju Madinah, atau kita berangkat dari Madinah menuju Makkah, maka kita pasti akan melalui jalan yang bersampingan dengan Masjid Tan'im ini. Jadi jalan ini adalah jalan yang menyambungkan antara Makkah dengan Madinah. Tetapi masjid yang terlihat megah sekarang ini, pada waktu dulu pada masa-masa Rasulullah SAW, pas waktu ketika Aisyah radhiyallahu anha datang ke tempat ini, belum ada bangunan masjid. Jadi orang yang pertama membangun masjid di tempat ini adalah seseorang yang berkuasa ketika itu, yaitu Khalifah Al-Mutawakkil pada tahun 240 Hijriah. Yang mana ketika itu Khalifah Al-Mutawakkil membuat bangunan masjid dengan ukuran 6.000 meter, dan setelah itu beriring dengan waktu, masjid ini direnovasi dengan ukuran yang lebih besar, yaitu kurang lebih 84.000 meter persegi. Jauh sebelum Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha datang ke lokasi ini, tempat ini menjadi saksi disiksanya dan berakhir dibunuh di tiang salib seorang sahabat mulia yang bernama Khubayb bin Adi. Khubayb bin Adi ini adalah salah satu sahabat dari 10 sahabat yang diutus oleh Rasulullah untuk datang ke kota Mekah menyebarkan ajaran-ajaran Islam atas dasar permintaan salah satu kabilah Udal dan kabilah Qurrah. Namun khasnya setelah hampir sampai ke kota Mekah, tepatnya di daerah Hiddah, yaitu daerah perbatasan antara Utsman dan Makkah, maka 10 utusan Rasulullah SAW ini diintai oleh sekitar 10 pemanah dari Bani Lihyan. Singkatnya cerita, 10 sahabat utusan Rasulullah SAW tersebut itu dibunuh oleh kafir kaum Quraisy, dan hanya tersisa 2 sahabat, yaitu Khubayb bin Adi dan Zaid bin Dathina. Selanjutnya Khubayb bin Adi dibawa ke kota Mekah dan diperjualbelikan untuk dijadikan budak. Sementara itu adalah sebuah kafilah yang ada di kota Mekah, yaitu kabilah Harith, yang selama ini mereka menyimpan dendam kesumat terhadap Khubayb. Ketika mendengar berita tentang Khubayb tertangkap, maka kafilah ini tidak berpikir panjang untuk membeli Khubayb bin Adi. Namun
dibelinya Khubayb bin Adi ini bukan untuk dijadikan budak, tetapi untuk disiksa dan untuk dibunuh secara perlahan sebagai balas dendamnya, dikarenakan pemuka dari kafilahnya dia telah dibunuh ketika peperangan Badar oleh Khubayb bin Adi. Maka setelah Khubayb bin Adi dibeli, jadilah Khubayb sebagai bulan-bulan seluruh anggota kabilah Al-Harits. Setiap hari sahabat Ansor yang bernama Khubayb bin Adi ini disiksa oleh kafilah Harits. Hingga pada suatu hari salah seorang putri dari keluarga kafilah Harits memberitakan bahwa Khubayb bin Adi, seorang tawanan yang tangannya dirantai, yang kakinya dirantai, terlihat sedang santai dan tenang-tenang memakan buah anggur. Masya Allah, ini adalah salah satu karomah sahabat Rasulullah SAW. Jika saja dulu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan kepada ibunda Maryam, ibu daripada Nabiullah Isa alaihissalam, dengan mendatangkan buah-buahan anggur dan lain sebagainya dari surga, maka dengan kemuliaan sahabat Rasulullah SAW, dia dalam keadaan dihukum, dia dalam keadaan dirantai, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan makanan buah-buahan dari surga. Tibalah pada waktunya Khubayb bin Adi untuk dieksekusi mati. Maka Khubayb bin Adi dibawa ke sebuah kawasan tanah halal, yaitu di Tanaim menurut sejarah, di tempat yang kita lihat bangunan masjid sekarang ini kurang lebih, untuk dibunuh di tiang salib. Selanjutnya, sebelum Khubayb bin Adi diikat di tiang salib, Khubayb ada satu permintaan kepada kafir kaum Quraisy, terutama kepada ketua kafir kaum Quraisy, yaitu Abu Sufyan bin Al-Harb, yaitu Khubayb bin Adi meminta diizinkan untuk sholat 2 rakaat sebelum dibunuh. Ini adalah sholat yang disyariatkan oleh Islam ketika akan dibunuh atau dieksekusi mati, disunahkan untuk sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Setelah Khubayb diikat di tiang salib, maka sahabat yang mulia ini tidak langsung dibunuh oleh kafir kaum Quraisy. Kan tetapi Khubayb disiksa terlebih dahulu. Badannya ditusuk-tusuk, disayat-sayat, dikucuri dengan minyak panas, ditempeli dengan besi yang dipanaskan oleh api. Kan tetapi Khubayb tidak bergeming, tidak berontak sedikit pun. Sehingga Abu Sufyan yang ketika itu belum masuk Islam berkata kepada Khubayb, "Atuhibbu anna Muhammadan al-ana 'indana makanak wa anta fi ahlik?" Anna Muhammadan al-an indana makanak wa anta fi ahlik. Wahai Khubayb, apakah engkau ingin Muhammad menggantikan tempatmu yang sekarang? Wa anta fi ahlik, dan engkau berada dengan keluargamu, beristirahat tanpa ada tekanan? Maka apa yang dikatakan oleh Khubayb bin Adi? Wallahi ya Abu Sufyan, jika saja ada yang menyakiti Rasulullah SAW hanya satu duri saja, maka aku tidak rela melihat Rasulullah SAW tersakiti. Apatah lagi untuk menggantikan posisi saya yang sedang disiksa ini. Saya lebih ridho merelakan nyawa demi tidak tersakitinya baginda Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Setelah mendengar ucapan Khubayb bin Adi ini, maka Abu Sufyan merasa kaget, sehingga kata Abu Sufyan, "Wallahi ma ra'aitu ahadan minan nasi yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammada." Wallahi ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan, demi Allah aku belum pernah melihat seseorang yang mencintai seseorang kahubbi ashabi Muhammadin, seperti halnya cintanya sahabat Muhammadan terhadap Nabi Muhammad. Karena kenapa? Karena sahabat, ketika Khubayb bin Adi disiksa, disayat-sayat, dikucuri dengan air panas, dikucuri dengan minyak panas, ditusuk-tusuk, ditempeli dengan besi yang sudah dipanaskan oleh api, tetapi Khubayb bin Adi tidak berontak sedikit pun juga. Khubayb bin Adi tidak meronta-ronta minta dibebaskan, tetapi ketika diusik hatinya dengan dilecehkan kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, maka Khubayb bin Adi langsung berontak,
Sehingga kata Khubaib, tidak rela, aku tidak ridho satu duri pun menyakiti Nabi Muhammad SAW, apatah lagi untuk menggantikan posisiku. Sehingga Abu Sufyan bin Al-Harb ketika itu belum masuk Islam, dia merasa kaget, belum melihat satu orang pun yang mencintai sesuatu lebih mencintai sahabat Rasulullah SAW kepada Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, tabarakallah. Kisah ini menjadi penyemangat dan inspiratif kita untuk lebih lagi kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Ya, walaupun memang cinta kita, kasih sayang kita tidak setara dengan kasih sayangnya para sahabat-sahabat Rasulullah SAW pada masa lalu. Mereka berani menaruhkan nyawanya. Mereka tidak rela Rasulullah SAW disakiti walaupun hanya dengan satu duri saja. Tapi mudah-mudahan kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW yang hidup pada akhir zaman ini diakui sebagai umatnya dan diberikan kesempatan untuk mendapatkan syafaatul udmanya dan diberikan kesempatan untuk meminum di telaga kausarnya Rasulullah SAW yang la nadma'u ba'daha abadan, dan tidak akan ada rasa haus sedikit pun setelah meneguk air dari telaganya baginda Nabi Muhammad SAW. Sahabat semua, mudah-mudahan kisah ini menambah wawasan kita dan menambah rasa mahabbah kita terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Dan mohon maaf jika saja ada banyak kesalahan dalam menyampaikan kisah atau hadis yang saya tadi sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan jika saja cerita ini atau kisah ini bermanfaat, silahkan untuk dibagikan kepada kawan-kawan yang lain supaya kemanfaatan ini tidak berhenti di tangan-tangan sahabat. Insya Allah orang yang menunjukkan terhadap kebaikan akan mendapatkan pahala sama dengan orang yang membuat kebaikannya tersebut. Dan salam dari perbatasan kota Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.